Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, pada kesempatan duha ini sebagaimana yang sudah kita jadwalkan di program Ramadan Max, bahwa setiap hari Jumat di waktu duha kita akan mengaji khusus sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini adalah hari Jumat, hari di mana kita disunahkan memperbanyak salawat, mengingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian seterusnya kita berusaha untuk mencontoh beliau, mengambil tapak-tapak perjalanan beliau, untuk kemudian kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak sunnah beliau. Pada kesempatan pagi ini insya Allah kita akan membahas kondisi diutusnya Rasulullah SAW yang disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah ini adalah kalimat kata yang sangat khas di dalam Al-Quran, yang perlu kita fahami dengan baik untuk kemudian kita ambil ibrahnya, kita ambil pelajarannya, untuk kita sesuaikan, kita adaptasi pada keadaan kita sekarang ini. Karena sesungguhnya jahiliyah itu tidak berhenti walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diutus, walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, tapi jahiliyah itu adalah keadaan yang terus menerus akan berulang. Dan jika kita tidak mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jahiliyah itu tetap akan abadi. Jahiliyah adalah masa di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, baik masa-masa sebelum beliau lahir, bahkan masa-masa sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam Al-Quran, kata jahiliyah ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama misalnya kita lihat di dalam Al-Quran surah ketiga, surah Ali Imran, ayat yang ke-154, Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita sekalian, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Satu kelompok di antara mereka menyangka kepada diri mereka sendiri. Mereka bersangka kepada Allah dengan persangkaan yang tidak benar. Persangkaan yang tidak benar itu disebut dhannal jahiliyah, persangkaan jahiliyah. Model jahiliyah yang pertama adalah jahiliyah i'tiqadi, jahiliyah keyakinan. Ketika i'tiqad, ketika keyakinan itu tidak berlandaskan Al-Quran, tidak mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh para nabi dan para rasul, maka itulah yang disebut dengan jahiliyah. Yang kedua, kata jahiliyah di dalam Al-Quran bisa kita temui di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 50. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah itu yang kalian cari? Dan siapakah yang lebih bagus hukumnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kaum yang yakin.
Jahiliyah yang kedua adalah jahiliyah hukum, jahiliyah syariat. Ketika kita tidak berhukum bersyariat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukum itu adalah hukum jahiliyah. Yang ketiga, dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan berdiamlah kalian di rumah, dan janganlah berpenampilan dengan penampilan jahiliyah yang pertama. Jahiliyah yang ketiga adalah jahiliyah dari sisi penampilan, dari sisi cara berpakaian, cara berjalan. Jika kita tidak mengikuti cara berpakaian dan cara berjalan yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya, maka kita berada di dalam fashion jahiliyah. Yang keempat, di dalam Quran surah Al-Fat ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyah hamiyatal jahiliyah." Ketika orang-orang kafir itu menjadikan di dalam hati mereka al-hamiyah. Al-hamiyah ini adalah fanatisme. Hamiyatal jahiliyah, yang fanatismenya itu disebut dengan fanatisme jahiliyah. Kalau kita memberikan loyalitas kita, memberikan pembelaan kita kepada kelompok kita, bukan karena landasan kebenaran, bukan karena landasan keadilan, maka itu disebut dengan fanatisme jahiliyah. Hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana keadaan kaum jahiliyah ini di masa sebelum lahirnya, bahkan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwa mereka disebut jahiliyah karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan yang tidak benar, keyakinan yang salah. Orang-orang jahiliyah ini sejak awal dimulai dari Amr bin Luhai, yang kemudian mengira bahwa mereka ketika menyembah Tuhan itu tidak boleh langsung kepada Tuhan, tetapi harus melalui perantara, yang perantaranya itu adalah patung. Mereka meyakini bahwa jika mereka meminta melalui patung-patung sesembahan itu, maka permintaan mereka akan dikabulkan. Mereka juga memiliki keyakinan-keyakinan, misalnya ketika mereka mau melakukan perjalanan, maka mereka akan melepaskan burung. Jika burung itu terbang ke sebelah kanan, maka mereka akan melanjutkan perjalanannya. Tetapi jika burung itu terbang ke sebelah kiri, maka mereka akan membatalkan perjalanannya. Mereka juga memiliki keyakinan terhadap bintang. Mereka juga meyakini akan kekhususan pohon-pohonan, bebatuan-bebatuan. Ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama mereka sebagian adalah nama-nama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya Abdullah. Ada yang namanya Abdullah, hamba Allah. Mereka kalau ditanya siapa Tuhannya, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka kemudian mengajukan sesembahan-sesembahan yang lain. Tentu keyakinan-keyakinan seperti ini dapat dengan mudah kita temui di zaman kita sekarang ini. Banyak yang kemudian menyangka bahwa pepohonan itu bisa memberikan mara bahaya, bebatuan yang besar itu bisa memberikan manfaat. Luar biasa. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Dalam perkara-perkara yang dialami oleh seorang muslim juga bisa terjadi. Ketika
akidah kita ini tercampur dengan kehidupan dunia. Kita menyangka bahwa harta itu bisa menyelamatkan kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyangka bahwa pandemi COVID-19 ini misalnya pasti akan membinasakan kita. Kalau kemudian kita meyakini itu lantas kemudian menomorduakan Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan ini sesungguhnya adalah keadaan jahiliyah. Yang kedua yaitu berhukum kepada hukum jahiliyah. Mereka membuat aturan tidak kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan aturan Rasulnya. Akhirnya kemudian hukum mereka disebut dengan hukum jahiliyah. Mereka banyak sekali membuat, misalnya jika mereka memiliki 100 ekor unta, maka mereka akan merobek telinga salah satu unta itu, sehingga akan tampak berapa ekor unta yang mereka miliki. Jika ada 10 ekor unta misalnya yang robek telinganya, maka berarti orang ini memiliki 1.000 ekor unta. Ini adalah aturan-aturan yang mereka buat. Bahkan misalnya mereka membuat aturan bahwa wukuf di Arafah itu hanya milik orang-orang yang di luar Makkah. Adapun orang yang Quraisy itu tidak harus wukuf di Arafah. Mereka kemudian meninggalkan. Mereka membuat aturan sendiri-sendiri. Mereka kemudian membuat hukum sendiri-sendiri. Banyak sekali hukum-hukum yang kemudian mereka buat. Ketika binatang itu kemudian mereka buatkan aturan. Jika ada binatang yang melahirkan betina berturut-turut, maka mereka kemudian akan memberikan aturan khusus dan lain sebagainya. Di zaman yang sekarang juga seperti itu. Jika kita membuat aturan, baik untuk aturan keluarga kita, aturan untuk diri kita sendiri, aturan untuk masyarakat kita, jika kita kemudian tidak kembali, tidak berpayungkan, tidak kemudian bernaung di bawah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah keadaan yang jahiliyah. Yang ketiga yaitu penampilan jahiliyah. Penampilan jahiliyah digambarkan di dalam tafsir At-Tabari misalnya, bahwa para wanita-wanita jahiliyah itu bisa keluar dengan pakaian yang mengumbar aurat. Mengumbar aurat, bahkan kemudian laki-laki mereka tidak memiliki sama sekali rasa cemburu kepada istri-istri mereka dan kepada anak-anak mereka. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa ada jenis pernikahan yang sangat luar biasa, itu ketika ada suami istri yang menghendaki anaknya memiliki badan yang kuat, memiliki keberanian yang sangat luar biasa, maka mereka mengizinkan istrinya untuk kemudian tidur. Ya, tidur bersama dengan orang-orang perkasa, para panglima perang misalnya, dan tidak ada kecemburuan bagi suami mereka. Tidak ada kecemburuan dari suami-suami mereka kepada istri-istri mereka. Ketika kemudian istri-istri mereka telah selesai tidur dengan panglima itu, maka akan dibiarkan sampai kemudian melahirkan, dan setelah melahirkan kembali lagi kepada suami mereka. Dan sungguh sangat luar biasa. Bahkan di dalam sirah dikatakan di sekeliling Ka'bah di masa Rasulullah SAW sebelum diutus itu banyak kamar-kamar, banyak rumah-rumah yang dipakai untuk pelacuran. Sungguh-sungguh sangat-sangat luar biasa. Bahkan kemudian penampilan ini dipakai untuk membedakan level seseorang. Jika pakaian mereka memanjang berapa panjangnya di bawah kaki mereka, maka itu menunjukkan kehormatan mereka. Itu menunjukkan
kehormatan mereka. Mereka meniru cara berpakaian dari orang-orang Romawi. Mereka meniru cara berpakaian orang-orang Romawi yang sangat-sangat berlebihan. Karenanya kemudian di dalam agama kita dilarang berlebih-lebihan di dalam hal berpakaian. Rasul kemudian mengatakan, apa yang lebih daripada mata kaki karena kesombongan, maka itu adalah bagian daripada neraka. Hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penampilan jahiliyah, cara berpakaian jahiliyah yang tidak kemudian menutupi aurat, yang tidak kemudian sepantasnya, sungguh itu adalah keadaan-keadaan jahiliyah. Yang terakhir adalah hamiyatul jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Di dalam Islam, jika kelompok kita ini memperjuangkan kebenaran, maka kita wajib memberikan loyalitas kita. Jika jam'iyah kita itu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita wajib loyal kepadanya. Maka kita bisa memberikan fanatisme kita kepadanya. Tetapi jika kelompok itu tidak memperjuangkan Al-Quran dan As-Sunnah, lantas kemudian kita fanatik kepadanya, maka itu adalah jahiliyah. Sungguh orang-orang Quraisy ini itu jika salah seorang anggota sukunya disenggol misalnya di jalan, maka itu bisa terjadi peperangan. Bahkan jika ada seorang laki-laki yang memiliki hati kepada seorang wanita, lantas kemudian wanita itu tidak memilih laki-laki ini, justru memilih laki-laki lain, maka itu bisa terjadi kemudian peperangan yang diikuti oleh anggota suku yang lain. Sekarang ini kemudian sudah banyak juga terjadi. Banyak yang kemudian mengatakan laisa minna, golongan itu bukan golonganku. Padahal golongan-golongan ini, kelompok-kelompok ini sama-sama berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya mau dengan kelompoknya sendiri, tidak mau menerima kelompok yang lain. Jika kelompok yang lain itu tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, baru kemudian kita tidak memberikan loyalitas kita kepadanya. Tetapi jika kelompok itu tetap berada di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita semua adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya disebut orang-orang beriman itu jika menjaga persaudaraan di dalam kebenaran. Di dalam bulan Ramadan, mari kita berusaha untuk kemudian membersihkan keyakinan-keyakinan yang berada di dalam diri kita. Kita harus senantiasa berlatih mengatakan Qul huwallahu ahad. Hanya Allah satu-satunya yang menjadi keyakinan kita. Kemudian kebiasaan-kebiasaan kita, hukum-hukum yang kita lakukan di dalam keluarga, di dalam tempat kita bekerja, di masyarakat kita, mari kita cocokkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, penampilan kita, mari kita perbaiki untuk kemudian sepantasnya, untuk kemudian sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, semoga loyalitas kita hanya kita berikan kepada kebenaran. Dan jika kebenaran itu tidak ada pada satu kelompok, maka tidak ada loyalitas kepadanya. Demikian kajian sirah nabawi kita pada hari ini, jahiliyah. Bahwa ketika jahiliyah ini kemudian muncul, obatnya hanya satu, yaitu Al-Quran, yaitu risalah agama ini. Ketika jahiliyah itu terjadi di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, maka saat itulah kita harus kembali kepada Al-Quran, kepada Sunnah, kepada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh salafun as-salih. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.